Jelas ya. Ini sampai situ dulu dah. Nah, sini yang makin pusing. Kami udah mentok jalan kayak. Berat juga nih belakang berat. Ya, jadi ilmu naluri yang tidak berhasil kepada dalil. Asal motor udah berbet, kayaknya bensin habis itu ilmu naluri namanya. Nggak pakai dalil udah. 100 speedometer mati juga dia tahu. Sampai ukuran bensinnya mati, wah ini bensin habis. Emang udah seminggu nggak ngisi dipakai doang. Udah tahu. Nggak usah pakai dalil, dibongkar bensinnya dicolok. Nah itu orang bahlul berarti. Udah ketahuan seminggu dipakai mulu nggak pernah diisi cuma 20.000 kan gitu. Jalan yang jauh berebut motor kenapa nih rusak? Bukan bensinnya habis. Ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah. Dan juga fi ni'amah wa ikafir mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah salamun alaihi ya rabbi ashani wa tardi ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi ashani wa tardi ya Rasulullah salamun alaihi ya rabbi ashani wa tardi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Dan kali ini pulang kampung. Enggak, Lembur. itu mesin ada error, Saya mulai panas, AC nggak jalan, puasanya mati. Mesin produksi langsung panas. Iya, kan ruangan tertutup. Lecek ini cuman. Lecek ini. Mungkin agak lebih cepat aja. Ini gelas ada di. Tadi boleh sebut. Yang semua kemarin yang kerjain. Orang Cikarang yang mana saat ini nggak kenal gitu. Paling biasa di dalam. Tiga hari panas-panasan di dalam. AC-nya mati. Iya, Lah mesin bisa hidup gitu. kalau mesinnya ini jalan tuh bisa. Habis Cuma, rewannya. hah? Apa pun? Rewannya habis kali. Awalnya Rewannya. ban hancur ininya. Oh, mesin ini. Mesin kompresornya. Cuma blowernya doang udah. Biarin penting tekenan aja. Pesanan ini pemerintah. Jadi makanya dipaksain aja terus. Udah 6 kali 3 1.800 piece. Eh, 180 18.000 PMK kali. Oke. Oh. Ya. Bagus. Lupa ke bawah. Itu kebagusan. Gimana? Bagusan, harusnya dicampur itu. Masjid aja lurus terus mentok. Hidupnya doang. Masjid itu. Yang kebanyakan itu ya. Oh. Saya Mentok gitu. belok kiri kan ada toren ya. Motor parkir situ. Saya ini sendiri Iya, lagi. mentok lurus mentok ke kanan. Kanan mentok ke kanan lagi. Udah ada di atas. Ke kiri terus mentok nggak jauh ke kanan. Jalan kecil kan
Iya terus iya itu dia. Mentok ke kanan lagi udah ada di atas sebelah kiri. Dan yang itu yang dadak nyala nggak ini. Orang ada juga. Adi, Adi, Lagi. Net, bisa Her. Jauh-jauh mah nggak ada pembagian. Itu siapa siapa? Hah? Siapa? Itu kan? Siapa sih? Jenderal ya jenderal. Di mana deh? Hah? Di mana deh? Sini nih, coba keluar deh. Sampai bawa pisang. Ntar gue diambil bahalin kan pembagian. Ngantuk. Itu namanya ilmu doruri itu, nggak usah pakai cari dalil lagi. Nggak usah ditanya juga, ente ngantuk enggak? Udah ketawa lo ngantuk nih. Boleh jadi ngantuk beneran, boleh jadi ditindihin sama iblis 3 gitu. Gua. Hah? Ya gimana? Makanya kalau datang yang buat temen iblis itu gua bos. Itu namanya ilmu doruri itu, nggak berhajat kepada yang sepintas sekali lihat paham. Nah, Firman kan karena sering masak paham, ini orang kayaknya lapar. Itu namanya ilmu doruri. Dari mana dia bisa tahu itu dia orang lapar atau ngantuk? Iya dia tahu habis itu belum tidur, dia tahu dia belum makan, badannya lemes kelihatan kan. Nggak usah nyari dalil. Kemudian kenapa dia bisa paham? Karena Allah kasih cahaya di hatinya untuk memahami. Jadi ente bisa paham ilmu doruri itu daripada Allah, karena ada cahaya di hati kita yang kita tahu. Itu namanya ilmu doruri. Tidak berhajat kepada sekali lihat langsung paham. Itu namanya ilmu doruri. Dari jauh nih potongannya kayak anak gue nih, udah paham itu saya kasih paham. Ingat bini, pasti mata merem juga nih bini gue nih kan. Ya udah paham. Jadi sebentaran doang sekilasan paham itu namanya ilmu doruri. Yang gak usah pakai dalil itu mau nyari-nyari. Contoh yang gampang itu dah. Dan ilmu nadhari yaitu yang berhajat pada dalil. Jadi kalau ilmu nadhari perlu penelitian, perlu pemikiran, itu namanya ilmu nadhari. Mengenal Allah Subhanahu wa taala perlu pemikiran, perlu akal, perlu dalil, perlu teliti apa benar nih kita diciptaan Allah, apa benar nih Allah Maha Kuasa kan. Apa benar Allah Maha begitu hebat. Sababnya dijadikan setengah tuh yakin sama Allah tapi kan Allah yang jadiin sababnya. Jadi jangan sampai berubah. Nah ini karena apa? Karena tadi ma'rifatnya kurang di antara 3. Jadi yang namanya ma'rifat harus 3. Yang pertama yakinnya 100%. Yakinnya kepada yang benar. Ada dalilnya. Dalilnya ada 2. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah makanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, orang seluruh dunia ini punya keyakinan ini, jazam disebutnya nih kan. Maka terbagi jazam itu 4 bahagian. Sebagaimana disebut di bawah ini, dinukil daripada ibarat kitab PJJ adanya. Jadi semua keyakinan manusia di alam dunia ini terbagi menjadi 4. Nah kita ada yang di mana? Ada di mana nih? Yang pertama, jazam muwafaqah pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikata ma'rifah. Keyakinannya 100%, kemudian yang diyakininya kebenaran dan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian dengan ijma' qiyasnya ulama, kemudian dengan dalil. Baik dalil nakli maupun dalil akli. Yakin Allah ada? Yakin. Mana dalilnya? Dalilnya sebutin nakli, begini firman Allah Ta'ala begini. Terus kemudian kok bisa yakin itu Allah ada? Harus tahu. Yakin Allah Maha Kuasa.
Karena kekurangan keyakinan itu. Jadi yang betul itu kita ada di golongan yang pertama ini yang disebut ma'rifah. Buat kita, kalau buat orang-orang anak-anak sih boleh aja dia nggak masuk kepada ini. Tapi kalau udah kita dewasa, memaknai kalimat syahadat itu, di sebagian ulama ahli ilmu mengatakan bahwa kalau kita tidak mengerti makna dua kalimat syahadat itu seperti apa yang tertulis di sini, masuk kepada golongan yang ma'rifah, bisa jadi wudunya kagak sah, kawinnya kagak sah, sembahyangnya kagak sah. Karena inti dasar agama inti untuk menyembah kepada Allah, berarti harus kenal dulu sama yang disembah. Kalau nggak kenal, dasar manusia makhluk diciptakan di alam dunia ini karena Allah pengen dikenal kepada makhluk itu. Awalnya yang pertama itu dulu. Kalau udah kenal baru ikutin apa aturan caranya untuk menghadap kepada yang telah memberikan kita ciptaan kepada kita itu. Yang kita ibadatin, ada aturannya nanti. Itu yang pertama, ma'rifah. Nah ini ulama-ulama yang ngerti. Yang pangkatnya kalau disebutin, kalau itu sering dengar gelarnya al-arif billah, ini orang yang kenal kepada Allah, ini mereka. Nah, kita golongan yang pertama, ma'rifah di awal ini ya kenal ini dengan belajar sifat 20 ini supaya ada keyakinan kita yang kalau kita masih ada keraguan nih dengan takdir, ukurannya begitu aja yang ujung. Oh, berarti pemahaman tauhidnya belum sempurna. Kemudian yang kedua, tinggal diukur kita ada di golongan yang mana. Yang kedua, jazam muwafaqah pada hak, tetapi tiada dengan maka inilah yang dikata taklid soheh. Ini orang ikut-ikutan. Yakin Allah ada, ditanya dalil nggak tahu dia. Yang penting yakin Allah ada, yakin Allah Maha Kuasa, yakin. Dia yakin kepada orang yang yakin kepada Allah, ulama yang dia pegang. Apa kata ulama itu, apa kata gurunya, dia ikutin dan dia yakini dan ikutin. Dalilnya dia nggak ngerti, pokoknya diikutin aja. Tapi pertaklid ini nggak boleh taklid kepada orang yang taklid juga. Jadi harus kepada sumbernya. Kalau walid memang dijanjikan rujukan taklid buat pelajaran ini, ya pegangnya sama walid juga. Jangan bertaklid sama orang yang taklid lagi, salah. Tapi tentang taklid soheh ini ada beberapa pendapat ulama. Kalau kita masuk kepada golongan ini kemudian akal kita normal, maksudnya normal tuh begini, hitung duit masih bisa, kalau duit kurang hafal, kemudian nggak mau pusing sama dalil, masuk kepada maksiat, jadi masuk dosa besar. Kita taklid soheh itu masuk dosa besar, tapi tidak jatuh kepada kufur tentang iman, tapi masuk dosa besar. Mana dosa besarnya? Ente udah dikasih akal nggak dipakai itu. Tadi kan udah dibaca tuh ayatnya. Semua itu petunjukan bagi orang yang punya akal. Ente dikasih akal nggak? Punya nggak? Nggak punya. Mana tesnya? Disuruh kawin masih mau kawin. Berarti akalnya ada gitu. Taklid soheh dibenarkan kalau orang yang punya kelemahan di dalam berpikir. Asal mikir keras tentang dalil pusing. Udah nggak kuat memikir dah. Buahnya berat, ya akalnya lemah. Apa sih namanya sebutannya? Kalau asal mikir migrain, nah, IQ-nya lemah lah. Kalau ukuran bahasanya begitu. Nah, ini boleh mereka taklid soheh. Tapi kalau kita normal-normal aja, kemudian kita nggak pernah mau berpikir masuk kepada ma'rifah, yakin kepada Allah, kenal kepada Allah, masuknya dosa besar. Ini jadi masalah ya, sia-sia. Sholat mau sholat, tapi keyakinannya dosa besar kan. Kata Allah begini, ngapain lu sembahyang menghadap gua, ketemu kemudian minta sama gua, kata Allah. Kalau
Kalau mau ngomong bahasa dibahasakan begitu, tapi lu nggak pernah yakin sama gua kan gitu. Kira-kira begitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain minta tolong sama orang. Kemudian orang itu kita tanya, lu bisa nggak tolong? Lu bisa nggak tolong? Kira-kira marah nggak tuh yang dimintain tolong? Kira-kira begitu. Udah lagi kita minta tolong, bawel tapi masih nanya gitu kan. Yakinin aja udah. Lewat mana ya belajar tadi? Pakai dalil yang benar, belajar. Kalau enggak, ini taklid sohe nih. Ini masuk golongannya contohnya orang-orang muslimin yang awam. Yakin dia Allah ada, tapi nggak ada dalilnya. Gue yang sedikit ketemu perempuan pindah agama, ya udah gitu. Entar lagi murtad. Semua apa yang didapatnya atas hasil usaha sendiri, yaitu orang-orang yang taklid sohe modelnya begitu ujung. Biasanya begitu. Gue udah capek-capek usaha, gue enak aja datang tinggal minjem doang kan gitu biasanya. Gue yang kerja capek-capek lu menikmatin kan gitu ya. Ya pernah nggak begitu maksudnya? Nah, enak amat dia, gue yang capek dia yang nikmatin. Dia nggak tahu kalau bahwa kemampuan, kecerdasannya, keahlian, kebisaannya itu Allah yang kasih. Merasa dirinya punya kemampuan. Ini gara-gara taklid sohe. Kemudian yang ketiga, jazam muwafaqah kepada tiada muwafaqah kepada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil murakkab. Nah ini orang yang bodohnya berlapis-lapis nih, jahil murakkab. Udahlah keyakinan yang nggak benar, nggak sadar dirinya bodoh, kemudian pakai dalil lagi. Ini namanya jahil murakkab, kebodohan yang berlapis. Ya kayak orang-orang zaman jahiliyah yang menyembah berhala, disuruh menyembah Allah nggak mau. Ini Tuhanku, Tuhan daripada nenek moyang, dalilnya begitu. Ini buktinya nih. Kalau gue pegang senjata ini, ampuh nih gue kemana-mana aman. Itu pakai dalil kan? Itu apa? Pakai dah. Dia nggak tahu dirinya salah, nggak ngerti mana yang benar, pakai dalil. Dan nggak tahu juga orang lain ada yang benar. Jadi dianggapnya semua salah, dia doang yang benar. Ini orang bodoh yang nggak tahu kalau dia bodoh, makanya jahil murakkab namanya. Bodohnya berlapis. Kan ada yang bodoh polos, itu yang keempat nih maksudnya. Ente nggak pernah ke Mekah, nggak tahu Mekah, tapi ceritamu lu tentang Mekah sama orang nih, Mekah di sono ada begini, ada begini, ada begini, itu namanya jahil murakkab. Pernah ke sana enggak? Udah gitu yang disebutin semua salah semua lagi dalilnya. Udahlah nggak tahu cuma tahu tapi nggak pernah ke sana, ceritanya banyak tentang Mekah. Namanya jahil murakkab. Begitu yang diceritain dia udah 10 tahun tinggal di sana kan gitu. Kan malu. Tapi ngerasa dirinya tak itu benar. Banyak nih yang begini nih. Belum mulai banyak lah keyakinan ini. Orang-orang kaum Mu'tazilah itu kan salah keyakinan. Kan pegang imamnya cuma 2. Di dalamnya 3. Udahlah salah, mereka punya dalil kan gitu. Nyalain nggak ngerti kalau dirinya salah. Ada dalilnya, bukan orang pintar itu, orang bodoh. Bodohnya berlapis. Kemudian yang keempat, jazam tiada muwafaqah pada hak dengan tiada dalil. Maka inilah yang dikata taklid batil. Ini yang ngikut-ngikut doang, tapi salah.
Tapi dia tahu, kalau dia nggak tahu, dia ikut-ikutan aja. Apa kata bapaknya begitu, apa kata orang yang dipercayanya itu ya diikut. Tapi dia tahu kalau dia nggak tahu ya ikut aja memang itu. Cuma yang diikutinya salah. Nah sekarang kita yang mana nih? Ada di tingkatan yang mana? Kita mengajarnya kepada tingkatan ma'rifah. Kenal kepada Allah dengan sifat yang benar sesuai dengan kenyataan. Ada buktinya, dalil itu namanya bukti. Ada dalil nakli, ada dalil dipakai, jadi dua-duanya nggak bisa sebelah. Jadi dua-duanya harus main. Makanya dari awal Anda bilang pelajar tauhid akalnya dipakai, dia dipakai berpikir. Kalau nggak bisa. Nggak bisa memahami selanjutnya kalau ini nggak paham gitu maksudnya. Itu bicara 4 keyakinan tentang apa yang diyakini tentang kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala begini. Ada 4 jenisnya. Oh dalilnya nggak pakai Quran sih, dari kitab PJJ ini Habib Usman menunjukkan bahwa ijma qiyas ulama dipakai, namanya dalil. Ini sesuai nggak dengan Allah? Sesuai. Ada imamnya, diakui seluruh dunia imamnya 2, ya kita ikutin. Ini jangan macam-macam. Imam tauhidnya 2, itu namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab imamnya 4, udah itu ikutin aja yang itu. Nggak usah keluar daripada situ. Ya boleh jadi kita belajar sekali belum masuk ke dalam hati, 2 kali dengar sekali, 2 kali, 3 kali, terus sampai berpuluh-puluh kali sampai nancep di dalam hati itu begitu. Karena setiap kali ada dalil kemudian hadis kita dengar tentang kebaikan, boleh jadi pada saat mendengar pertama kita belum ada tergugah hidayah daripada Allah, bisa jadi. Setelah mendengarkan itu 50 kali, 10 kali, tergantung kita, tergantung Allah Subhanahu wa taala mau dikasihnya kapan gitu kan. Kita berharap bisa dapetin masuk kepada golongan yang marifah ini. Kalau udah marifah ini nggak pernah ada hidup setiap hari ngeluh, nggak ada tuh. Karena semua ketentuan daripada Allah. Kita ini kan budaknya Allah, gimana Allah kan gitu. Ya udah diikutin aja, nggak usah pakai ngeluh. Yang lupa biasanya takdir lah, itu takarannya gampang gitu. Kalau sama malaikat ada yakin pasti. Kalau ditanya mah hati nggak ngerti dalil ini, gue yakin aja 100% malaikat ada. Tapi kalau ngomongin takdir udah lupa semua udah. Adapun artinya dalil nih. Kan tadi ngomongin dalil nih, pakai dalil. Jadi diingetin tuh ma'rifat 3. Yakinnya mantap 100%. Kemudian yang diyakininya benar dengan dalilnya ada 2, ada dalil nakli, ada dalil ini bicara ilmu tauhid. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Artinya dalil yaitu barang yang menunjuki barang ini keterangan. Ya biar enak, keterangan atau bukti. Dalil itu adalah bukti, keterangan yang menunjuki atas kebenaran suatu kenyataan atau fakta. Itu namanya dalil. Kejadian pembunuhan itu namanya fakta. Bener nggak ini dibunuh? Nah, ada buktinya tuh, keterangannya itu namanya dalil. Ada fotonya, ada gambarnya, ada orang melihat, itu kan cerita dalil namanya. Ada saksinya, akalnya berpikir oh iya benar. Ada 2 dipakai berarti kan. Hakim baru bisa memutuskan dengan yakin manakala ada dalil kemudian sesuai dengan kenyataan. Kebenaran cuma 1. Ingat. Itu namanya Jadi dalil itu adalah keterangan yang menunjuki atas kebenaran suatu fakta atau kenyataan. Jelas dia.
Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala, ini dalil akal nih, makanya ini. Adapun dalil akalnya wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya. Dalil wujudnya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, yang sifat 20 tadi tuh. Yang ntar yang kita pelajari nih, segala sifatnya ya, wujud, qidam, baqa, segala macam. Adalah itu memadai dengan dalil ijmali atau dalil secara garis besar. Jadi cukup dengan satu dalil secara garis besar. Cuma satu aja dalilnya. Ini dalil akal nih. Bukan dalil nakli nih, ini dalil akal. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali secara garis besar. Dalil akal ini bukan dalil nakli. Apa itu? Yaitu keadaan bumi langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Ini boleh nih, kalau kita nggak hafal semua dalil, pakai ini aja udah, satu masih diperbolehkan asal ijmali. Allah ada, mana dalilnya? Itu langit dan bumi dan ada di dalamnya. Allah punya sifat baqa, mana dalilnya? Ya ini Allah dengan segala bumi, langit dan beserta isinya. Itu dalil akal. Jadi keadaan itu maksudnya adanya bumi, diciptakannya bumi, langit ini, dan barang yang ada di dalam keduanya. Itu adanya Allah. Ada gelas di sini. Berarti ada yang naruh di sini nggak? Kan nggak mungkin dia ada di sini dengan sendirinya kan? Ini berarti dalil akal apa nakli nih? Akal. Kan gitu mikir caranya. Ada handphone, tadi juga pernah ada handphone model begini. Kemudian sekarang ada handphone. Kira-kira ada yang buat nggak nih handphone model begini? Atau ada sendiri muncul, plug gitu. Akal kita mikirnya gimana? Pasti ada yang siapa yang buat nih? Itu dalil akal, makanya cukup dengan keadaan. Keadaan itu maksudnya apa yang diadakan, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam keduanya itu. Ingat, ciptaan Allah bukan cuma sekali. Itu yang perlu diingat. Makanya tadi takdirnya itu salah. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus kepada kita, nggak pernah berhenti. Jadi bukan artinya Allah menciptakan ente lahir cepret. Tahun berapa ente lahir? Habis itu Allah biarin jalan aja sendiri. Enggak. Diamnya, geraknya itu ciptaan Allah. Tadinya diam, kemudian gerak. Itu ciptaan Allah. Tadi aneh nggak ada di sini, sekarang ada di sini. Itu Allah yang punya. Jadi nggak lepas daripada urusan penanganan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu kepada diri kita nih. Apa yang terjadi di antara keduanya, motor, tercipta motor, Allah yang adain tuh. Rumah begini modelnya, Allah yang adain. Keadaan langit dan bumi beserta isi, ini berlaku sampai yaumul kiamah. Bukan manusia yang nyiptain, ya tukang ini yang bikin rumah ini, bukan. Tukang itu yang menggerakkan Allah, yang mengasih ilmu Allah. Kalau nyusun bata begini, kalau nyusun itu Allah yang kasih ilmu. Emang ilmu asalnya dari mana? Mau ilmu bangunan kayak, mau ilmu mesin, mau ilmu segala macam itu datang daripada Allah. Jadi kita nggak lepas nih. Tangan bisa bergerak ngambil air mau makan itu adalah Allah. Jadi keadaan semua sampai dengan yaumul kiamah dari mulai kita 24 jam nggak lepas daripada penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidur Allah yang ciptain, tadinya melek dalam. Jadi berubah keadaan dari satu keadaan yang lain itu namanya penciptaan keadaan yang baru. Sekarang kita diam nih, kita habis ngaji pulang, itu Allah yang jalanin, Allah yang ciptakan itu. Yakin nggak begitu? Ah, gue bisa sendiri jalan. Ya emang begitu. Makanya kemarin ada dikasih orang kalau mau sukses gitu pekerjaan diawali bismillah, tapi di hatinya tertancap bahwa semua kecerdasan, keahlian apa yang akan dia kerjain itu datangnya daripada Allah, bukan cuma ucapan bismillah doang. Dengan menyebut nama Allah yang begitu punya nama, yang Qadim, yang Qudroh, yang kuasa, yang maha segalanya. Allah punya nama banyak. Bismillah dengan asma apa asma Allah semua, bukan cuma sifat 20, turunan daripada sifat 20 ya, Rozak segala macam. Dengan asma itulah Allah berikan Rahman Rahimnya sehingga kita bisa berbuat. Itu bismillahirrahmanirrahim begitu. Mulutnya berucap, hatinya meyakini bahwa perbuatan apa yang kita lakukan itu datang daripada Allah. Makanya la haula wala gitu. Itu baru sukses. Bukan katanya itu. Jadi kalau awalnya bersinar, pasti akhirnya bersih. Itu bismillah. Kalau mau sukses begitu. Gue udah kerja capek-capek bos, lu kagak dibayar kan. Gue tuh keluarin tenaga nih. Gitu kita marah-marahnya. Padahal yang tinggal dibayar ketentuan Allah. Kan gitu. Ngapain jadi makhluk yang dimarahin kan gitu ya. Udah terima aja orang tua yang kasih. Dia nggak bayar punya kemampuan dan keadaan mampu dan kemudian dia tidak mampu Allah yang jadi. Kalau kita masih marah-marah emang sulit. Ini mari kita yakini mungkin dalilnya yang kurang. Yakin sama Allah, yakin ya Allah. Bener Allahnya bener. Ngaji tapi dalilnya apa dalilnya kurang, nggak pernah baca, akalnya nggak pernah dipakai. Nggak pernah mau bertafakur tentang diri kita, ini nggak pernah mau bertafakur gitu. Jadi begitu modelnya. Ya harus sering-sering, karena dia bilang nih, sehari 15 menit lah sambil ngopi, jangan ngelamunin dunia mulu. Ngopi ngelamunin besok yang gue mau pola di mana. Ngapain ente pola-polain sih orang kalau udah punya rencana ngapain pusing? Emang timbul tenggelam merasa itu, tapi kalau kita nggak cobain, ntar lama-lama kita jadi orang-orang Jabariyah yang merasa apa yang dihasilnya hasil usaha diri. Kalau udah mulai melenceng ke situ, balik lagi, ingetin dirinya, balik lagi. Emang setan iblis begitu, godain. Emang gampang susah, emang Anda bilang ngomong begini gampang, Anda juga susah sama. Kalau lupa kita ingetin, oh ini datang daripada Allah, udah terima aja udah gitu. Walaupun lupa sebentar istighfar, ingat oh iya dari ketentuan. Nggak mungkin Allah berniat buruk kepada hambanya, pasti yang dikasih adalah baik gitu udah. Nggak dibayar sama orang, gak usah marah-marah, udah diem aja. Hah? Udah paham Marifah nggak baik lah. Apa sih yang kalau nggak baik kan kita Allah dikasih. Berarti ada pelajaran apa di situ yang harus kita dapati, ada hikmah kebaikan apa di dalam itu. Itu kepentingan itu. Jadi yang penting itu. Orang kalau otaknya dipakai, kasar banget ngomongnya. Ya orang kalau otaknya dipakai, setiap kejadian itu pasti ada kebaikan, hikmah di dalamnya. Nah yang bisa mengambil hikmah kebagian dari setiap kejadian, kebaikan dari setiap kejadian itu orang yang akalnya dipakai. Ada apakah gerangan Allah berikan ketentuan seperti ini? Ada nilai baik apa ini? Ya harus begitu mikir. Ini kan nggak pernah. Pakai dikit-dikit. Itu dalil akalnya. Jadi wujudnya Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya mukhalafatul lil hawadis, dalilnya apa? Ini
adanya langit, bumi beserta isinya, itu dalil ijma namanya. Kita pakai satu dalil aja itu cukup. Sifat kidam mana dalilnya? Itu adanya langit dan bumi beserta isinya. Dan apa yang ada di dalamnya, udah itu. Kidam berarti terdahulu, dia lebih dulu adanya baru ada ini. Lebih dulu gelas ini apa lebih dulu yang naruh di sini? Adanya. Kan ada yang naruh di sini nih. Lebih dulu gelas ada di sini apa yang naruh? Nah, iya. Berarti kidam dalilnya mana? Ya keadaan Allah ciptakan langit dan bumi ada isinya lebih dulu. Kuasa mana? Ya Allah kuasa. Mana ini keadaan langit dan bumi, kuasa banget nyiptain manusia segala macam. Manusia bisa nyiptain motor, bisa bikin mobil, itu kehebatan Allah SWT. Jadi kalau ente di jalan ente lihat, kalau setiap gerakan manusia ini adalah atas perbuatan Allah Ta'ala, ente liatin tuh kalau jalan lagi macet, kenapa nggak berada bersenggolan? Segitu hebatnya Allah Subhanahu bisa gerakin. Kalau ibarat kita punya remote mobil kontrol gitu, kita pakai remote tuh pegang dua udah kewalahan deh. Supaya orang nggak jangan tabrakan gitu. Allah Subhanahu punya gerakan. Ilmunya begitu. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kaya, tanah, bumi, motor semua punya Allah Ta'ala. Waktunya diambil ya diambil aja, caranya boleh hilang, boleh apa, boleh diambil orang, terus ada. Boleh diambil kolektor kagak mampu bayar lagi. Kan punya Allah itu, ntar dikasih lagi gitu dong. Biarin aja, ntar Allah kasih motor, nggak dikasih, kasih sepeda, jalan kaki, udah gitu aja. Kan orang milik Allah semua, ini kita numpang semua, itu kan perlu disadarinya di sini. Lupa ingetin lagi terus. Itu dalil ismal. Nah, ada juga firman Allah Ta'ala daripada dalil nakli. Mana ini? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Berarti dalil akal yang tadi dengan keadaan bumi, langit dan isinya ini bersesuaian dengan dalil nakli. Mana dalilnya? Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwasannya di dalam kejadian itu maksudnya Allah ciptakan gitu. Diciptakannya segala langit dan persalahan dan bergantian malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atau menjadi dalil. Pertunjukan itu sama dengan dalil atas keadaan adanya Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu. Siapa yang mampu menciptakan tar siang, tar gelap, tar bukit sebesar ini? Siapa yang mampu menciptakan kalau bukan Zat yang maha segala? Jadi dalil tuh ya. Itu nih firman Allah Ta'ala kan sesuai dengan dalil akal. Demikian itu bagi orang yang ada empunya akal di pikiran. Jadi akal pikirannya dipakai. Dalil buat yang punya akal. Berarti kalau yang nggak ngerti nggak punya, gitu aja. Jadi perlu dilatih, berpikir itu perlu dilatih. Berpikir itu pahalanya gede bener kok. Ngapain kayak mirip banyak-banyak? Mending khusus. Biar segi panjang. Mikir tuh, tanya Ustaz Komel berapa ganjaran pahalanya Ustaz? Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat kagak mampu. Mikir aja, mikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada diri kita ini. Udah mikir begitu aja. Oh begini, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah senang begitu? Karena permulaan makhluk diciptakan itu di dalam langkah awalnya itu Allah pengen dikenal sama makhluknya. Kenapa asal agama itu menjadi dasar mengenal kepada Allah sebelum dia buat ibadah? Karena itu awalnya. Jadi jangan ngambil yang kedua, ibadah dulu tunggang-tungging, kenal kagak. Ya kan ente ngaji kemarin kemana? Bukit Duri. Waktu datang nggak ngomong, emang dikenal? Begitu ngomong,
Berarti harus Oh. kenal. Harus kenal dulu. Mengenalkan di tadi ada anak Cikarang kulit 2 orang ngaji sini. Dia satu lagi pada error kan. Kagak. Dia satu udah sebulan kemarin dia rajin banget gitu. Naik-naikin aja. Habis itu sakit lah. Tuh, bagi yang punya akal pikiran. Adanya sebagai lagi dinukil dari ibarat Suhaimi, namanya Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi, dengan maknanya. Jadi maknanya aja nih. Adapun ma'rifatullah ta'ala, ma'rifat kepada Allah itu saking pentingnya nih, diulang-ulangi nih, mulai dari Habib Thohir, kemudian Ibnu Ruslan, yang menyebutkan betapa pentingnya yang tentang ma'rifah di awal ini. Diambil lagi, dinukil lagi, masih nggak percaya juga, harus tahu dan harus berpikir kita tahu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Dengan maknanya adapun ma'rifatullah ta'ala dan ma'rifatul rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara, atas pengetahuan 3 perkara. Jadi ma'rifah mengenal kepada Allah itu, kemudian ma'rifah tahu mengenal kepada Rasul. Ma'rifah itu tadi yakin dengan 100%, kemudian yang diyakininya benar pakai dalil, itu namanya ma'rifah. Jelas ya. Belum jadi wali nih, ma'rifah yang pertama tadi sebutnya ma'rifah. Terhenti maksudnya adalah sangat berkaitan, sangat berhubungan atas pengetahuan 3 perkara yang tersimpun di dalam hukum akli. Jadi yang namanya mengenal ma'rifah, kenal kepada Allah, pakainya hukum akli. Berarti kalau ngaji tauhid, belajar tauhid, pakai akalnya dipakai. Jangan ditidurin, karena nggak paham-paham. Jadi akalnya dibuka gitu, dipakai. Kalau hukum aklinya ini nggak paham, nanti sulit memahaminya. Jadi akalnya harus benar-benar gitu kan. Masa nonton bisa serius, kerja bisa serius bener, akal dipakai gimana cara ngakalin? Masa begini nggak bisa? Pakai. Jadi jangan dipakai buat ngakalin orang doang. Ngakal dipakai buat ngakalin orang. Gitu. Jadi kalau ngakalin yang benar nggak bisa. Karena sering dipakai ngakalin orang kan, gua akalin aja dia. Gitu akal-akalan. Nah, ini juga akal-akalan. Berarti isinya orang-orangan gitu ya. Makanya dapat duitnya duit-duitan. Makannya juga makan-makanan kan. Sesuai emang begitu kelakuannya. Ntar pahalanya pahala-pahalaan itu. Surganya surga-surga aja. Akal beneran pakai. Jadi sangat berhubungan dengan pengetahuan yang tersimpun di dalam ilmu hukum akal, yaitu wajib akal. Di sini wajib akal lah. Ntar kalau wajib ada wajib syar'i, ketukar lagi. Wajib akal berarti mustahil pada akal. Jaiz itu boleh pada akal. Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini, wajib hukumnya. Kan kita mengenal Allah, ma'rifatullah itu awal wajibin alal insan. Nah, wasilatul wajib takun wajiban, berarti wajib diketahui, berarti hukum akal ini wajib yang pertama sebelum pelajari sifat harus paham dulu. Harus pahami dulu nih tentang hukum akli. Sepaham-pahamnya gitu. Baru bisa masuk nanti kepada sifat Allah sehingga bisa dipakai mikir otaknya gitu, maksudnya akalnya. Maka wajib diketahui akan 3 perkara ini didahulukan. Jadi harus tahu dulu atas sebutan 20 sifat. Jadi sebelum dibahas tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta yang mustahil,
kemudian sifat Rasul alaihi wasallam yang wajib dan yang mustahil, harus tahu dulu tentang hukum dipahami benar-benar. Nggak paham hukum akli, jangan harap bisa paham sifat 20. Akalnya dibuka, siapa yang datang ke sini kan gitu. Jangan akal-akalan. Tuh. Dan ditambah lagi di sini sebutan hukum hukum syar'i dan hukum adi, karena boleh dapat